Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Elsa Zahra akan membuatkan tutorial cara membuat peta komplek melalui aplikasi ArcGIS Pro di laptop. Baik, yang pertama-tama buka Google Earth di laptop kalian. Kemudian cari alamat rumah kalian di Google Earth. Baik, selanjutnya cari dan tentukan titik komplek perumahan kalian. Baik, setelah ketemu dengan di mana titik awal dan titik akhir batas komplek kalian, kemudian klik ini pin yang ada di sini. Kemudian sedikit digeserkan untuk menentukan titik. Ini tentukan di mana titik rumah kalian dan titik komplek. Kemudian diberi nama dan dicatat titik koordinat easting dan northingnya, atau di foto juga boleh, biar tidak menyulitkan saat memasukkannya di dalam ArcGIS nanti. Dan ini pin untuk memilih bentuk mana pin yang ingin kalian gunakan, dan saya gunakan ini. Klik OK. Tentukan 4 titik. Ini titik kedua. Sampai 4 titik ya. Ini titik ketiga. Dan ini titik keempat di sini. Oke, setelah dititik dan ditandai seperti ini, selanjutnya dan pastikan skala di dalam Google Earth kalian sudah berubah menjadi UTM atau Universal Transverse Mercator ini. Yang ini dengan caranya itu ketik pilih tools tadi. Pilih tools ini, kemudian di options dan Universal Transverse Mercator. Pastikan sudah dengan pengaturan seperti ini. Kemudian di apply dan oke. Selanjutnya kalian save atau simpan gambar ini yang sudah kalian titik koordinat tadi, yaitu dengan cara klik save image. Nah, sebelum kalian save, untuk menghapus unit, tilt, map, dan legend ini, yaitu klik mark option dan matikan semuanya. Semua elemen dimatikan. Di save, kemudian save. Kemudian pilih di mana kalian akan menyimpan file tersebut. Simpannya di download dulu ya. Dengan nama file rumah Elsa map. Save. Kemudian klik lagi save image untuk memastikannya. Rumah Elsa. Nah, setelah itu keluar dari Google Earth dan masuk ke dalam ArcGIS Pro kalian. Ini ArcGIS Pro.
Setelah masuk ke dalam ArcGIS Pro, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik Map, klik Name, dan namai project kalian sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. Zahra 2025 YT 28 Juli 005 tanah emas. Kemudian cari di mana kalian akan menyimpan file tersebut. Baik, aku tadi udah buat file. Ini aku bakal nyimpen tugasnya di sini. Oke. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik OK. Kemudian klik pada map di table contents, double klik, terus ke coordinate system, terus ke project coordinate system, terus ke UTM, dan pilih WGS 1984. Oke. Dan pilih Shorter Hemisphere. Nih, yang ini. Terus pilih WGS 1984 UTM yang zonnya 48S. Ini udah di-apply. Kemudian oke. Kalau udah, ini diklik kanan pada map. Klik kanan, kemudian zoom. Nah, jika koordinatnya sudah ditentukan, maka tampilan peta pada ArcGIS Pro akan menjadi seperti ini. Setelah seperti ini dan koordinatnya sudah ditentukan, pilih Insert, kemudian pilih Map, maksudnya pilih Map, kemudian Add Data, cari data foto komplek yang telah disimpan dari Google Earth tadi yang sebelumnya. Ini. Kemudian klik OK. Tunggu sampai ada notifikasi muncul nanti. Nah, kemudian sudah seperti ini, klik Yes. Setelah itu, jika sudah tertambah, maka akan tampak pada table contents ini. Klik rumah Elsa ini, kemudian klik kanan, klik zoom to layer, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu klik imagery, kemudian di georeference, klik lagi georeference dan add control points. Oke. Diklik add control points, kemudian diklik pada gambar. Klik satu kali, kemudian tarik ke kanan, kemudian klik kanan. Maka akan tampil target koordinat, dan target koordinat ini tadi X-nya diisi dari titik koordinat yang telah ditentukan, yang telah diambil, yang difoto dari Google Earth sebelumnya. Kemudian isi datanya. Kemudian yang ini diisi juga dengan data yang tadi.
9675 918 56. Kalau sudah, klik OK. Jika tidak muncul pada gambar, klik satu kali rumah Elsa, kemudian klik kanan. Maka akan tampil titik merah seperti ini. Dan lakukan pada titik yang lainnya, yaitu titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Lakukan hal yang sama. Lakukan pada titik selanjutnya, yaitu klik kanan. Ini foto yang sudah di SS dari Google Earth tadi, yaitu mengambil titik easting dan northingnya. Yang X itu diisi dengan titik easting. Kalau yang Y itu diisi dengan titik northing. 4626 26 57,00. Kemudian ini 9675 936 936,00. Oke. Ini nggak apa, gini. Lanjutin aja. Delapan koma nol 9675 991. Oke. Kemudian sini titik yang terakhir 4625 4625 35,00. Ini 9676 9676 6000,00. Oke, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita ke view, terus ke catalog pane, klik catalog pane, kemudian folders, dan pilih folders ini, kemudian kita klik kanan, klik new, kemudian pilih save file ini. Oke, maka akan muncul seperti ini. Isi apa saja yang terdapat di komplek kamu, kayak seperti di komplek aku hanya terdapat rumah, jalan, dan batas komplek. Dan yang pertama diisi dengan batas. Batas diisi geometri type-nya polygon, kemudian koordinat sistemnya yaitu current map. Kemudian jikalau sudah, di run aja. Akan muncul seperti ini data pada table contents. Dan jika sudah, selanjutnya buatlah yang lain. Untuk jalan pilih polyline, kemudian koordinat sistemnya tetap WGS. Jika sudah, kita run. Oke, selesai, udah juga muncul. Dan terakhir rumah diisi dengan polygon. Rumah diisi dengan polygon. Koordinat sistemnya tetap WGS dan di run.
Oke, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya jika sudah seperti ini bisa untuk kita close atau kita kecilkan. Kemudian kita ke menu edit. Setelah itu pilih create. Nah, buat yang pertama buat batas, kita klik 1 kali batas. Kemudian kita tarik batas antar perumahan komplek kita. Yaitu ini dari rumah aku, rumah saya di sini. Dari sini titik sini. Kemudian ke sini. Ke sini. Jika sudah seperti ini, maka diklik centang hijau yang ada di bawah. Sudah. Selanjutnya kita buat agar mudah terlihat dan untuk membuat batasan setiap rumahnya itu kita klik tanda batas warna di bawah batas di tabel konteks ini. Klik 1 kali. Kemudian kita pilih black outline ini. Maka akan jadi seperti ini dan kelihatan rumah-rumahnya. Selanjutnya kita keluar dari sini. Nih, kemudian di create di sebelah tabel ini. Ada di bawah, di daerah bawah sini. Ada create georeferensi, simbol, dan katalog. Itu ada di sebelah kanan pada map peta. Selanjutnya jalan. Kita ke menu jalan. Dan di jalan ini kita ubah warnanya menjadi warna merah sedikit. Cari gambar yang sedikit lebih tebal. Kita gariskan, kita luaskan lagi sedikit. Pilih garis yang ingin kamu gunakan untuk gambar. Ini. Saya pilih yang ini karena sedikit tebal. Terus kecilkan lagi. Untuk di jalan, ini sudah di jalan. Letakkan garis pada jalan-jalan yang ada di komplek kamu. Kayak aku jalan-jalan perumahan komplekku ini ada di sini sampai sini. Kemudian klik centang hijau. Selanjutnya ada di garis sini, ada di sini. Klik centang hijau. Selanjutnya ada di sini dan ada di sini. Terus ada di sini. Dan ini juga boleh dimasukin juga. Karena ini juga jalan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, ini nggak usah dimasukin, jadi kita masukin aja ya. Ini jalan sini. Terus kita centang. Kemudian jalan yang dari sini sampai sini. Nih, kalau udah akan jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita buat batas-batasi rumah. Ini rumah di sini dan pastikan rumah berada paling atas di dalam drawing order ini. Caranya itu tekan 1 kali secara lama, yaitu di dekat, kemudian ditarik ke atas. Seperti ini rumah sudah berada di paling atas. Dan selanjutnya beri kotak-kotak pada setiap
rumah yang ada di komplek perumahan kamu. Ini rumah aku, rumah saya. Kemudian klik. Selanjutnya klik dan teruskan sampai gambar komplek terakhir yang ada di komplek kamu. Ini kira-kira aja, pasti kamu juga tahu dong letak komplek perumahan. Kemudian diklik satu-satu, digit satu-satu ya. Kalau ingin mengulang yaitu tinggal klik CTRL plus Z untuk mengulang garisnya. Nah, kalau udah maka akan jadi seperti ini dan didigit seluruhnya sampai selesai. Oke. Ini masih ada satu rumah nih di sini. Ini didigit satu-satu sampai selesai. Di sini aja ya biar kelihatan. Dan digit rumah satu persatu ini sampai habis, sampai seluruh rumah di komplek perumahan kalian. Intinya kalian digit satu-satu sampai selesai. Pastikan seluruh rumah terdigit semua.
di zoom saja jika tidak terlihat. Ini dikira-kirakan aja. Jika sudah terdigit semua, maka akan jadi seperti ini. Dan jika ingin mengubah warna gambar ubah dengan warna ini atau ini lebih terang. Pilih sesuai dengan keinginan. Pilih sesuai selera aja ya. Warna ini warna aja. Baik, maka selanjutnya setelah sudah terdigit semua, kita kembali ke batas. Dan klik tanda batas ini satu kali, gambar batas di bawahnya. Dua double klik dan kembalikan ke dalam simbol seperti ini. Kalau ingin seperti ini juga tetap boleh. Sudah seperti ini. Selanjutnya maka maka kita ke dalam pilih rumah, pilih table contents yang ada di sebelah kiri ini, klik pada table contents rumah satu kali, kemudian klik kanan, pilih atribut table, maka akan jadi seperti ini. Sudah. Ini boleh kita close terlebih dahulu ya, tidak pencet shortcut. Kemudian kita kecilkan sedikit. Oke. Untuk membuat seluruh nama pemilik rumah ini, yaitu dengan cara klik nomor yang ada di samping sini, nomor 1, untuk mengetahui rumah mana dan yang akan kamu namai dan siapa pemiliknya, yaitu dari kiri seperti ini sudah ditandai, yaitu nomor 1 yaitu rumah ini, yaitu rumah saya. Dan yang kedua yaitu caranya kita menambah file, yaitu klik file. Selanjutnya jika ingin menambahkan file, pastikan di dalam menu ini tadi edit, setelah create sudah di save terlebih dahulu. Seperti ini saya sudah di save, maka akan muncul table file ini. Kemudian add di table file, kemudian isi file name ini. File name ini diisi dengan singkatan. Jikalau masih merah berarti dia belum bisa. Isi namanya sampai berubah menjadi hijau. Nama pemiliknya itu disingkat saja, jadi PMLK. Ini sudah hijau berarti sudah bisa. Kemudian aliasnya baru diisi dengan nama panjang, nama pemilik rumah. Kemudian longnya diganti dengan teks. Kemudian tambah new filenya, yaitu dengan klik here to add new file. Klik. Sudah nama pemilik yaitu umur pemilik disingkat dengan UMR PMLK. Kemudian di sini baru jelas umur pemilik, atau cukup dengan umur saja, umur diganti dengan teks juga.
Kemudian cari lagi pekerjaan, kemudian diisi dengan pekerjaan underscore p. Ini udah kejauhan. Kalau dia nggak bisa, dia berubah warnanya pekerja underscore pmlk. Ini kita isi dengan pekerjaan, diisi dan diubah menjadi teks juga. Dan yang terakhir diisi dengan foto rumah, foto underscore rumah. Nih, foto rumah. Oke, diisi dengan teks. Jika sudah seperti ini, maka kembali ke file yang ada di menu atas, kemudian save. Jika sudah, maka files ini bisa dihapus. Maka tampilan di menu file akan jadi seperti ini. Ini kita lakukan. Ya, di dalam komplek rumah itu ada 73 rumah. Ini kita isi untuk menandai rumah mana yang akan diberi nama, umur pekerjaan, dan foto rumah. Klik nomor yang ada di sisi kiri file. Kalau nomor 2 di sini, nomor 1 di sini. Isi dengan nama pemilik dengan data yang sudah disiapkan. Itu dari handphone, data yang sudah disiapkan tadi. Nama pemilik, isi dengan nama nomor, nomor, dan seterusnya diisi seperti nomor 2, nomor 3. Ini untuk mengetahui yang mana rumah mana yang diisi. Nomor 4, nomor 5. Ini akan ada tanda warna hijau seperti ini. Kemudian untuk menambahkan foto, yaitu dengan cara selanjutnya isi ini tadi, diisi. Dan untuk foto rumah, kok nggak visi ya? Untuk foto rumah, cara menambahkannya yaitu dengan yang pertama, klik ketik ini di dalamnya, yaitu klik ketik ini img spasi src sama dengan ambil link foto yang telah disimpan tadi. Kemudian setelah itu, jika sudah diketik ini pada tabel rumah, yaitu kita ke menu file, cari file foto rumah kita. Ini klik kanan, kemudian klik kanan, pilih copy as path. Udah. Kemudian kembali ke ArcGIS, kita salin link yang tadi. Jika sudah, maka tambahkan, kemudian
Seperti tadi hapus IMG, terus IMG SRC sama dengan ini tadi, kemudian ditambahkan WIDTH ini tanda petik 500, enter. Jika sudah, klik pada gambar ini. Jika belum masuk seperti ini, maka ada yang salah pada link atau format yang dimasukkan. Cek terlebih dahulu. Ternyata kurang tanda garis miring, tanda ini, kemudian di enter. Kemudian klik lagi apakah sudah muncul gambar. Sepertinya belum. Coba lagi sampai gambarnya muncul. Cek apakah ada yang salah. Baik, tadi ternyata setelah dicek ininya salah. Tadi sebelumnya seperti ini, harusnya itu seperti ini. Enter. Jikalau dia sudah masuk ke dalam foto, maka akan tampil. Diklik kotak pada rumah foto yang akan dimasukkan. Jika sudah, maka akan tampak seperti ini. Diklik satu kali, maka pop-up-nya akan keluar. Dan lakukan hal yang sama untuk rumah-rumah yang lainnya. Ini nomor 2 untuk di rumah sebelah situ. Oke, kalau ada data, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. IMG SRC sama dengan copy link yang akan di copy link fotonya. Ke file, klik kanan pada file foto, kemudian copy as path. Selanjutnya ke ArcGIS lagi, salin link tadi, kemudian tambahkan seperti tadi, width, spasi W 500, kelihatan ini double garis miring, bentar. Sudah, kita klik lagi apakah keluar. Sudah keluar. Lakukan untuk hal selanjutnya untuk foto-foto untuk rumah-rumah yang lainnya. Ini di rumah yang itu.
sama dengan copy link. Aspek. Spasi. Harus benar-benar teliti ya teman-teman, kalau enggak masuk fotonya ini nggak masuk. Lanjut untuk foto yang selanjutnya. Si img src sama dengan klik link yang tadi. Untuk lebih cepatnya itu sebenarnya isi dulu nama-namanya, baru diisi dengan foto-fotonya, tapi aku satu-satu aja biar berurutan teratur. Ini untuk rumah keempat. Tandanya rumah ini ditandain udah masuk. Dan selanjutnya untuk rumah-rumah selanjutnya itu diteruskan. Ini di sini nggak ada ya, salah, nggak ini rumahnya. Dihapus saja ini, cari file yang tadi yang baru, di copy as path ke ArcGIS lagi, kemudian kita salin, kemudian klik di enter. Rumah nomor 5 ya, nomor 5 ini. Dan isi sampai
rumah terakhir. Oke. Dan ini saya mau isi dengan badan warna sedikit abu-abu aja biar gak bingung. Baik, isi dengan nomornya. Ini dia berubah di sininya, tapi nggak ngaruh. Ini udah diisi. Kalau udah, buat nentuin ini aja. Nih. Nanti kalau sudah terisi semua, dia bakal balik ke awal lagi. Selanjutnya, jika sudah seperti ini kita lebarkan sedikit lambang simbol agar mempermudah. Dan sedikit naikkan. Wah, nggak usah. Jika sudah seperti ini dan seluruh tabel sudah terisi, maka selanjutnya pilih primary symbol di sini. Jika tidak ada, klik rumah, kemudian ini akan muncul, klik simbol di bawah ini, kemudian pilih unique values. Setelah itu pilih nama pemilik rumah, maka akan muncul seluruhnya seperti ini. Semua nama pemilik rumah akan muncul seperti ini. Setelah itu kita matikan batas, gambar batasnya. Kembali. Selanjutnya kita hidupkan kembali batas rumah, yaitu dengan cara kita matikan lagi terlebih dahulu menjadi simbol-simbol, kemudian rumah ini kita pindahkan menjadi satu warna, tidak di black. Bukan di rumah ya, di batas ini. Klik warna di bawah rumah, di bawah tabel contents rumah, kemudian pilih. Ini kan kita berada di dalam simbol black outline seperti ini. Kemudian kita pilih menjadi, salah, bukan di rumah, maaf, sebelumnya bukan di rumah. Kita cancel. Kita kembali ini. Sudah seperti ini, kita pilih unique values, kemudian nama pemilik rumah, maka semuanya akan terlihat seperti ini. Ini kita besarkan lagi, dan batasnya kita hidupkan. Ini, maaf ya, batasnya tadi bukan rumah. Kita klik batas, kemudian pilih simbol. Simbolnya kita pilih warna. Kita memakai yang ini, saat ini memakai yang black outline, dan kita ganti menjadi warna krem aja, terserah mau memilih warna apa. Saya memilih warna ini, sudah menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, dan pastikan batas contents ini
yang berada di tabel contents, batas berada di paling bawah, biar jalan dan rumah-rumah kelihatan semua. Layer batas ini berada di bawah sekali. Pastikan layar batas berada di bawah sekali. Selanjutnya, jika sudah tampilannya menjadi seperti ini, maka ini batas terserah mau dihidupkan atau enggak. Kalau mau pakai yang black outline juga boleh, dan pakai yang ini batas yang gambar berwarna juga boleh. Saya memilih pakai yang berwarna. Kemudian setelah seperti ini, kita pergi ke insert, kemudian klik new layout. Ini sebelumnya kita simpan terlebih dahulu. Oke, sudah. Insert, terus kita pergi ke new layout, kemudian pilih ISO landscape A4 yang ini. Baik, sudah seperti ini. Selanjutnya ke menu insert lagi. Maaf, salah sebelumnya. Ke menu maps, kemudian kemudian selanjutnya, jika sudah tampilan menjadi seperti ini, simbol ini kita tutup atau kita kecilin saja, tidak apa. Dan ini terus kita sedikit bawahkan. Jika sudah seperti ini, ke insert, kemudian pilih map frame, kemudian pilih yang map 1:2 ini, kemudian diklik sesuai dengan yang diinginkan. Klik 1 kali, kemudian tarik. Jika ingin memperbesar atau mengkecilkan layar, kita ketik Q 1 kali pada layar, kemudian kita kecil dan besarkan. Ini salah, maaf. Kita hilang. Kemudian kita atur dan sesuaikan peta. Kemudian ini kita paskan gambar rumahnya. Sesuaikan saja. Sudah. Jika sudah menjadi seperti ini, selanjutnya jika sudah pas, sekiranya pas, klik tombol Q lagi, maka akan jadi seperti ini. Dan jika ingin mengganti latar peta,
maka kembali ke map, kemudian pilih map, kemudian pilih base mapnya. Oke, kita pilih yang topografi. Nah, sudah menjadi seperti ini. Ini kita centang. Selanjutnya saya matikan saja layer rumah. Layer rumah dimatikan. Sudah, jika sudah seperti ini, kembali ke layout. Maka tampilan peta akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, setelah tampilan peta seperti ini, atur ukuran peta sesuai ukuran yang diinginkan. Atur dengan klik enter. Jika sudah diklik saja satu kali. Setelah itu, selanjutnya kita membuat peta kedua, yaitu lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita klik insert, kemudian map frame, kemudian map. Kita letakkan di sini. Oh enggak, ini ya. Ini kita atur aja segini. Kemudian atur posisi map sedikit ini. Kemudian klik kanan juga bisa, terus klik aktif. Kemudian ini kita bisa di Ctrl Z aja, Ctrl Z lagi. Ini kita tentukan dan paskan rumah. Tapi untuk di peta kecil ini kita zoom lebih kecil. Kemudian klik Q. Kita atur lagi sesuai keinginan. Q lagi. Kita atur posisi. Sudah, klik Q. Ini bisa kita centang juga ya. Silang ini, kemudian kita atur lagi skala bentuknya. Oke. Ini kita tekan sedikit ke sini dan sedikit. Kita klik Q lagi untuk mengatur. Aduh, ini tanda-tandanya ini. Ini zoom kecil juga gak apa-apa.
Nih, udah, kita klik Q lagi. Atau klik kanan juga boleh. Klik Q. Selanjutnya kita ke menu insert lagi, kemudian nanti kita menyatukan kedua peta terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama klik peta kedua, kemudian pilih ke map frame, ke insert, terus ke map frame, pilih yang new extend indicator, kemudian setelah itu jika sudah diklik extend indicator ini, kemudian akan muncul di layout, kemudian klik kanan extend indicator pada extend indicator ini, kemudian klik properties, kemudian pilih style, yaitu call to edge, akan jadi seperti ini. Setelah itu atur letak dimanapun yang kalian inginkan. Di sini, atau di sini saja. Jika sudah seperti ini, maka edit terlebih dahulu. Edit peta sesuai yang kalian inginkan. Silakan lagi yang lebarkan ini. Pilih extend indicator yang kalian sekiranya cocok. Baik, edit sesuai keinginan kalian.
pilih ketebalannya. Jika sudah, maka selanjutnya membuat grid, yaitu dengan cara klik peta yang besar, kemudian pilih insert, kemudian pilih new grid, kemudian pilih measure grid, klik. Selanjutnya edit grid. Jika sudah seperti ini, jika tampilan sudah seperti ini, maka selanjutnya pilih ke tabel contents paling bawah, cari grids, ini ketemu, klik black horizontal ini, kemudian akan muncul elements black horizontal label grid. Kemudian di components klik grid lines, kemudian klik tanda silang, di remove. Setelah itu scroll ke bawah, kemudian pilih centang east dan westnya. Sudah. Jika sudah seperti ini, lakukan hal yang sama pada peta yang kecil. Klik peta kecil, kemudian di insert, kemudian pilih new grid, measure grid. Setelah itu kita grid line juga di silang, kemudian pilih east dan west juga. Sudah seperti itu. Jika tampilan sudah seperti ini, maka selanjutnya jika sudah seperti ini, elemen ini dapat kita close atau kita kecilkan juga boleh. Setelah itu kita edit peta. Petanya ini bisa kita klik, kemudian klik kanan, kemudian klik aktif, kita zoom sedikit lagi. Kemudian klik Q lagi. Atau jika tampilan sudah seperti ini, selanjutnya tambahkan legend, atau klik legend, kemudian pilih legend mana yang diinginkan. Pilih legend insert, dan pilih legend 1. Kemudian dari sini kita tarik sampai ke bawah boleh, karena ini cukup luas. Seperti ini. Setelah itu klik 1 kali. Kemudian tambahkan juga arah mata anginnya, itu klik north, pilih bentuk yang diinginkan. Letakkan dimanapun kamu mau, sedikit ke atas. Oke, sudah selesai. Setelah itu tambahkan juga scale bar-nya. Pilih scale bar yang
pilih ulang yaitu kita pilih scale bar yang ini, klik, terus kemudian kita atur. Scale barnya kita ubah menjadi KM aja. Udah, halaman ini kita kecilkan. Jika sudah, maka tampilan kita akan menjadi seperti ini. Ini sebenarnya sudah selesai, tetapi jika ingin diedit lagi, itu bisa edit sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya ini tinggal diedit-edit saja sesuai keinginan. Kalau kita edit saja scale bar. Sini. Ini kita ubah menjadi meters saja. Meters. Sesuaikan. Sudah, kita sudah selesai. Selanjutnya kita edit lagi, yaitu dengan menambahkan recent text di sini. Teksnya itu di caps lock saja, disusun oleh Elsa Azahra 06.3.40.11.1902. Ini teksnya edit di sini. Oke. Ini dicoba-coba aja dulu semuanya. Kemudian kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya 10. Ini kita normalkan saja. Ini kita tutup.
Baik, ini sebenarnya sudah selesai. Ini kita buat teks juga. Ini kita delete aja. Ini juga kita delete aja. Sudah seperti ini. Kita ke insert lagi untuk menambahkan elemen. Insert, kemudian ke graphic text, kita pilih polygon, kemudian kita klik dan ke sini kita rapih. Kemudian kita rapikan sesuai kita bagi dua. Kita tambahkan lagi. Insert graphic text, kita pilih polygon. Kita pilih dari sini. Oke. Enter. Selanjutnya kita tambah lagi untuk menambahkan yang di atas. Setelah itu lanjut kita tambahkan lagi polygon di sini. Setelah itu kita ke insert dan pilih recent text yang akan kita gunakan atau teks. Langsung aja kita ke recent text. Ini kita di sini usahakan di tengah-tengah, tapi kalau nggak di tengah kayaknya nggak apa-apa. Ini kayaknya kebesaran mungkin ya. Fontnya kita ganti besar banget, 10 aja, enggak 20 deh. Ini kita ganti dengan Times New Roman, font stylenya. Bold. Oke, kita bikin teksnya. Teksnya kita catat aja. Disusun oleh Elsa Azahra 062340111992.
18 deh. 16 ini dicocok-cocokin aja ya. 16 Nah, terus ini kita salin teksnya. Selanjutnya ini kita copy dan dipindahkan ke sini. Kita paste tulisannya di sini. Ini berarti kita kecilkan lagi aja tulisannya. Terus 12. Nggak usah pakai deh. Ukurannya kita ganti menjadi ukuran 12, ukuran 13 saja. Ukuran 14 masih terlalu kebesaran, jadi ukuran 12 saja.
edit teks terlebih dahulu, NI dengan di 1982, 1254, 1294, 2008, 12, 2003. Enter. Kemudian teks simbol kita tag. Tapi ukuran nanti dengan ukuran 12 saja. Selanjutnya untuk di atas kita ini agak terlalu besar di teks simbol. Kemudian Times New Roman, fontnya kita boldkan, ukurannya mungkin 20. Iya. Kemudian di sudah, setelah itu sudah. Selanjutnya di sini kita tambahkan logo teknik sipil. Ini kita copy. Selanjutnya ke sini kita ke insert lagi. Kemudian buat untuk gambar di bawah aja di sini untuk tulis. Oke.
tulis bukan, salah, harusnya rectangle text. Di sini teksnya kita tulis jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Kita letakkan di teks simbol, kemudian pilih dengan Times New Roman, mungkin ini 18, oh enggak, ini 20 juga, karena 20 kita boldkan juga, kemudian posisinya letakkan di tengah ya, terus ini sedikit ke bawah kan. Sudah seperti ini, kita tambahkan logo Polsri. Picture. Insert. Selesai. Inilah tampak peta yang sudah jadi dan sudah diedit. Tampak jadi seperti ini. Selanjutnya jika ingin dicetak, kita klik share, export layout, kemudian pilih file type yaitu JPEG, kemudian kita pilih tempat untuk penyimpanannya, yaitu saya di sini letakkannya di dalam folder yang telah saya siapkan, komputer, di saja. Nah, di sini home, download, kemudian ini pilih di sini. Nah, namanya peta komplek Elsa Azahra. Nanti kasih nama, oke. Sudah, kemudian tinggal kita ekspor. Tinggal
Tinggal ditunggu aja export in progress. Selesai. Jika sudah, kita lihat file di dalam yang sudah kita simpan tadi. Kita ke file, kemudian ke tugas, kemudian ini hasil peta yang sudah jadi tadi dalam bentuk JPEG. Baiklah, sekian tutorial ArcGIS cara membuat peta kompleks melalui ArcGIS Pro dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.